Saya Muhammad Zaki Effendi dengan NKM 213510670, dan di sini saya akan membedah dua jurnal dari jurnal Bapak Rizky Akbar Ramadan sebagai pemagasan kami untuk mata kuliah digital forensik. Di sini jurnal pertama itu yang berjudul Digital Forensic Investigation for Non-Volatile Memory Architecture by Hybrid Evaluation Based on ISO or IC and NIST SP 886 framework. Di sini Bapak Rama itu meneliti bagaimana merancang kerangka kerja untuk menginvestigasi forensik digital dengan mensimulasikan bukti digital dalam bentuk arsitektur non-volatil. Kerangka kerja ini menggabungkan standar NIST dengan ISO or IC untuk menciptakan prosedur hukum yang lebih komprehensif dalam memperoleh bukti digital non-volatil. Tujuannya adalah untuk menyediakan panduan yang lebih lengkap dan efektif bagi tim forensik digital dalam menangani dan menyelidiki bukti digital. Selanjutnya, itu saya akan menjelaskan bagaimana kedua standar ini. Yang pertama, standar NIST SP 80086 ini memberikan panduan untuk pengamanan bukti digital, namun memiliki kelemahan dalam mendetailkan prosedur tertentu. Sementara itu, ISO or IC itu lebih fokus pada identifikasi dan akuisisi bukti, tanpa membahas analisis dan pelaporan secara mendalam. Di sini Bapak menggunakan metode penelitian itu live forensik dan static forensik. Lalu di sini ada pivoting dari NIST itu. Yang pivoting itu adalah bisa diartikan proses dalam proses. Yang pertama itu ada collection, examination, analysis, dan reporting. Selanjutnya dari komparasi antara dua framework ini dapat dihasilkan bahwa ada kelemahan dan kekurangan dari setiap framework ini. Untuk framework pertama itu NIST, dengan kelemahan itu di melakukan instruksi untuk mengamankan barang bukti. Dengan kelebihannya itu memiliki digital forensic stage itu tahapan digital forensik. Dan untuk standar ISO or IC itu memiliki kelemahan di tahapan digital forensik dan memiliki kekuatan di instruksi untuk mengumpulkan barang bukti. Selanjutnya itu terakhir hasil dari analisis ini Bapak di sini menggabungkan dua metode ini dan berharap akan menjadi framework yang lebih terstruktur dan lebih terukur. Oke. Selanjutnya jurnal yang kedua itu dengan judul Digital Forensic Acquisition and Analysis on CCTV Digital Evidence Using Static Forensic Method Based on ISO. Jadi di sini Bapak menganalisa dan mengakuisisi dari bukti digital CCTV menggunakan metode static forensic based on standar ISO or IC.
Jadi di sini Bapak menganalisa CCTV untuk melihat pelaku. Ternyata setelah dilakukan processing, berat badan pelaku itu terlihat di CCTV 60 sampai 75 kilo. Itu berat badan dari pelaku. Dan dari info yang beredar itu pelaku memiliki berat badan 90 kilo. Dari sini Bapak menganalisanya dengan tahapan yang pertama itu mencari surat edaran operasi, selanjutnya identifikasi kasus pada CCTV, selanjutnya mengidentifikasi dan mengecek konfigurasi yang terhubung dengan CCTV. Selanjutnya itu mengidentifikasi konektivitas dari storage media. Yang terakhir itu identifikasi perbedaan waktu menggunakan timestamp. Di sini Bapak menggunakan 4 tools dalam penelitian ini, itu make hash, itu untuk calculate hash value-nya, exit tool, melakukan metadata processing, selanjutnya itu ada Premiere untuk video editing, dan terakhir Adobe Lightroom itu untuk visual tuner. Dan di sini itu setelah dilakukan analisa, Bapak mendapatkan hash value terhadap ketiga evidence dari video cam. Dan ini adalah hasil dari perbedaan antara waktu dari pelakunya gitu. Oke. Terakhir untuk report, Bapak mendapatkan kesimpulan di sini bukan mencari pelaku yang sebenarnya, tetapi menyelidiki objek yang mencurigakan. Dari dengan contoh timestamp tadi, ini ada perbedaan dari CCTV dengan yang aktual dan CCTV-nya. Dan di sini dapat kesimpulan itu analisis tindakan kejahatan ini tidak bisa memvonis tindak kejahatan yang ada, tapi hanya menguatkan dugaan yang ada. Baik, sekian dari review jurnal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.